pagi Bapak. Gitu. Silakan duduk Pak. Terima kasih dengan dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dengan Pak siapa Pak? Bapak Andika. Pak Andika. Pak Andika umurnya berapa Pak? 32 tahun. 32 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Gunung Lumut 2 nomor 12. Nih. Pekerjaannya sebagai apa Pak kalau boleh saya tahu? Saya kerjanya kasir di Indomaret. Kasir di Indomaret. Untuk status perkawinannya Pak, mohon maaf apa boleh saya tahu Pak? Belum nikah. Oh, belum nikah. Nah, untuk status pendidikan terakhir Pak? Saya terakhir SMP Pak. SMP. Agamanya apa ya Pak? Hindu. Agama Hindu. Baik Pak Andika kemari dengan siapa Pak? Sama keluarganya. Oh, sama keluarga. Keluarganya dari mana? Di luar nunggu. Oh, dari luar nunggu. Ya. Baik Pak Andika, pada pagi ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak untuk menilai bagaimana kondisi kesehatan jiwa Bapak. Nah, di sini saya mohon Bapak untuk rileks saja, tenang. Nah, saya mohon Bapak untuk mengatakan hal yang sebenarnya Pak ya, apa adanya dengan jujur. Nah, di sini saya akan menjamin kerahasiaan dari informasi yang Bapak berikan. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, kalau Bapak bersedia, di sini saya sambil nulis saja Pak ya. Kalau boleh tahu sekarang tanggal berapa Pak? Sekarang tanggal 7. Tanggal 7 Pak ya? Nih. Saya lupa Pak jam loh Pak. Bapak tahu nggak sekarang jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi Pak ya? Nih. Bapak tahu Bapak ada di mana sekarang? Ya, saya di rumah sakit. Di rumah sakit. Sekarang kurang lebih di ruangan ini ada berapa orang Pak? Sama dokter aja. Sama saya aja. Baik Pak Andika, mungkin Bapak Andika bisa ceritakan sedikit apa yang Bapak Andika rasakan atau apa yang menjadi keluhan Pak Andika? Belakangan saya ngerasa dikejar-kejar sama orang dok. Merasa dikejar-kejar sama orang. Nah, Nika keluhannya itu menyebabkan Bapak merasakan apa Pak? Maksudnya suasana perasaan Bapak itu bagaimana? Apakah Bapak takut, sedih, menangis, ataupun cemas atau bagaimana? Saya takut. Takut Pak ya. Nah, keluhannya itu Bapak rasakan sejak kapan Pak? Semenjak saya keluar dari kerjaan saya kemarin Pak. Oh, semenjak keluar dari kerjaan. Nah, Nika keluhannya itu Bapak rasakan apakah terus menerus dia Bapak rasakan ketakutan seperti itu atau dia sewaktu-waktu saja? Ya, terus-terusan saya ngerasain takutnya. Terus-terusan. Nah, selama setiap hari itu apakah keluhannya itu bertambah bertambah berat atau bertambah ringan Pak? Ya, makin lama makin saya takut pokoknya. Makin lama makin takut. Oke. Keluhan yang Bapak rasakan itu apakah sampai mengganggu perilaku Bapak? Mungkin Bapak jadi senang menyendiri atau bagaimana? Oh iya, saya banyakkan di rumah jadinya karena itu dan makanya saya keluar dari kerjaan saya. Oh, karena itu Bapak keluar. Nah, apakah sampai keluhan itu apakah sampai mempengaruhi aktivitas Bapak Pak? Ya sih, saya jadinya takut ngapa-ngapain soalnya takut kayak ngerasa dikejar-kejar soalnya. Takut ngapa-ngapain jadi ya Pak ya. Kemudian dari keluhannya Bapak itu apakah ada keluhan lain Pak? Saya keluhannya dengar-dengar suara-suara gitu sekarang Pak. Oh, dengar-dengar suara-suara itu. Nah, suara-suara itu Bapak bisa lihat nggak sumbernya dari mana? Kalau sumbernya saya ngerasa kayak di tembok rumah saya ada keluar suara gitu. Oh, di tembok rumah ada keluar suara. Nah, berdasarkan keluhan Bapak yang tadi itu, Bapak tahu nggak pemicunya apa kira-kira Pak? Kayaknya gara-gara teman di tempat kerja saya kayaknya ada yang membunuh saya kayaknya Pak. Ada yang membunuh Bapak itu gara-gara teman kerja Ya. Bapak tuh. Baik Bapak. Nah, di sini sebelumnya apakah Bapak memiliki masalah dalam keluarga Bapak atau dengan teman kerja Bapak yang pengen bunuh Bapak itu? Di keluarga aja nggak ada sih, tapi kalau itu udah di tempat kerja itu makanya saya keluar takut saya untuk dibunuh. Oh, Bapak takut dibunuh. Tapi sebenarnya ada masalah atau tidak Pak dengan dia? Saya nggak tahu, tapi kok kayaknya temen saya tuh kayak pengen ngeracun saya Bapak kayak. yang mengacun Bapak. Nah, di sini masalah ada teman Bapak yang ingin membunuh Bapak itu apakah Bapak tahu motifnya apa sebenarnya Pak? Nggak ngerti, tapi pokoknya saya ngerasa gitu, pokoknya dia tuh kayak pengen bunuh saya, makanya saya keluar dari kerjaan saya. Baik Bapak. Tapi kalau seperti itu, kenapa Bapak sekarang masih kelihatan sehat-sehat saja? Kenapa dia masih belum bunuh Bapak? Mungkin belum dia dapat kesempatan menurut saya, makanya daripada nanti saya dibunuh, saya mending keluar aja dari kerjaan saya. Oke. Bapak, sebelumnya Bapak memiliki ketakutan berlebihan terhadap suatu hal Pak? Mungkin takut akan hewan atau apa? Enggak. Nah, ya. Nah, Bapak apakah memiliki kebiasaan yang mengganggu Bapak tapi Bapak lakukan terus-menerus seperti Bapak menggigit kuku atau yang lain? Oh, nggak ada Pak ya. Baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan Pak, apakah Bapak pernah merasakan bahwa diri Bapak atau lingkungan Bapak itu tidak nyata Pak? Enggak. Nggak pernah. Nah, apakah Bapak pernah mendengar suara-suara atau melihat sesuatu objek yang tidak bisa dilihat oleh orang lain?
Ya biasanya saya sering ngelihat ular-ular itu pokoknya, tapi orang-orang bilang nggak ada katanya. Oh, sering lihat ular-ular itu tapi ternyata nggak ada. Nah tadi suara-suara yang bapak rasakan itu asalnya dari tembok bapak kira itu nih. Ya. Nah, baik pak. Nah di sini selanjutnya saya ingin menanyakan sebelumnya bapak sudah pernah eh, konsultasi ke dokter psikiatri pak? Nah, ini baru pertama kali. Hmm. Nah bapak sebelumnya itu apakah memiliki riwayat medis pak atau riwayat penyakit medis? Oh, nggak punya. Nah di sini saya juga ingin menanyakan apakah bapak sebelumnya mungkin sedikit sensitif pak ya, apakah bapak menggunakan obat-obat terlarang pak? Nggak pernah. Apakah bapak suka mengkonsumsi alkohol? Nggak. Merokok pak? Ngerokok ya. Merokok ya, kurang lebih satu hari berapa batang pak? 3 batang. 3 batang. Nah sebelumnya apakah bapak sadar bapak kenapa dibawa kemari? Nah setelah saya bilang kayak gitu sama keluarga saya langsung dibawa kemari. Saya nggak tahu kenapa. Oh, bapak nggak tahu kenapa bapak nggak nyadar pak ya? Nah selanjutnya saya ingin menanyakan masalah bapak waktu kecil, waktu anak-anak itu, pada waktu bapak pertama kali masuk SD itu waktu ditinggal orang tua, apa yang bapak rasakan? Apakah bapak menangis atau bagaimana? Nggak menangis. Nggak. Kemudian pada waktu bapak remaja, SMP dan juga SMA itu, apakah bapak memiliki banyak teman pak? Teman ada, tapi saya nggak yang kumpul-kumpul itu nggak. Kumpul nggak? Bapak lebih senang menyendiri daripada organisasi, bersosialisasi pak ya? Nah, kemudian pada waktu bapak dewasa itu apakah atau sekarang ini bapak memiliki masalah terhadap ekonomi pak atau masalah di dalam keluarga? Ya karena ekonomi sih, karena nggak kerja makanya ya mungkin kesulitan sih. Oh, okay. Baik bapak, selanjutnya keluarga bapak apakah ada yang pernah mengalami keluhan yang sama pak? Nggak. Atau pernah berkonsultasi ke psikiater? Nggak ada. Nggak ada. Baik pak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap status mental bapak di sini untuk menilai apakah status mental bapak itu baik atau tidak, atau ada kelainan atau tidak. Nah di sini dulu bapak tadi pagi bapak sarapan apa pak? Tadi tempe sama sayur. Tempe sama sayur. Bapak kesini naik apa pak? Tadi diantar naik motor sama bapak. Oh, naik motor tadi. Nah dulu bapak waktu SMP itu di mana SMP-nya pak? Di SMP 1. SMP 1. Untuk tahun lulus SD bapak itu tahun berapa pak? Tahun dulu tahun 97. Oh, tahun 97. Baik bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan membaca dan juga menulis bapak pak ya. Nah di sini tolong dibaca nih pak kalimatnya. Coba dibaca pak. Kesehatan mental dan jiwa. Coba ditulis apa yang bapak baca tadi. Selanjutnya di sini saya mohon bapak untuk mengikuti gini pak ya, mengikuti arahan saya. Coba bapak sebutkan angka 1 sampai 6 dengan kemudian balikkan dia seperti 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Coba pak. 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Baik bapak, coba bapak kurangi angka 100 dengan 7 pak secara terus menerus. Terus kurang 7 pak. 93 kurang 7. Nggak tahu pak. Oh, nggak bisa pak ya. Baik pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap visual spasial bapak. Di sini saya mohon bapak kembali untuk ini pak. Silakan gambar segitiga. Baik pak, selanjutnya di sini saya mohon bapak untuk membedakan pak ya. Coba sebutkan persamaan dan juga perbedaan dari yang satunya itu roda motor, yang satu jam dinding. Coba sebutkan pak. Sama-sama bulat bentuknya pak. Terus perbedaannya? Perbedaannya jam dinding taruh di dinding, roda ditaruh di mobil biar jalan. Oke. Pak, sini saya pengen nanya pak. Saya kan punya uang 100.000 nih. Terus saya lapar. Saya beliin makan 50.000. Terus saya beliin minuman 15.000. Berapa kira-kira uang saya sisa ya pak? 35.000. 35.000. Oke bapak, seluruh pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Dari hasil pemeriksaan itu saya dapatkan apa yang menjadi keluhan bapak itu saya curigai mengarah ke skizofrenia paranoid, yang dimana gejala-gejala yang ada itu mirip seperti apa yang bapak ceritakan. Nah Nike, seperti bapak mengeluhkan adanya rasa dikejar-kejar, adanya rasa pengen dibunuh. Kemudian bapak itu dapat saya curigai bapak adanya gangguan waham namanya pak ya. Kemudian pada bapak juga mengeluhkan adanya mendengar suara-suara yang berasal dari tembok. Kemudian bapak juga melihat adanya ular, padahal sebenarnya tidak ada. Nah Nike, saya curigai bapak adanya gangguan persepsi juga. Nah di sini pada pemeriksaan status mental juga itu
saya dapatkan adanya sedikit penurunan pada konsentrasi dan juga perhatian Bapak. Apakah Bapak ada yang ditanyakan atau yang mau ditambahkan, Pak? Terus kalau keadaan saya kayak gitu, saya bisa nggak sembuh, Dok? Oh bisa, Pak. Jadi skizofrenia paranoid itu adalah salah satu gangguan kejiwaan yang dimana ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti dikejar, ketakutan, dibunuh, dan juga adanya beberapa gejala seperti halusinasi atau melihat benda atau objek yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, di sini saya untuk terapinya saya perlukan kerjasama antara saya, Bapak, dan juga keluarga, Pak ya. Nah, di sini saya akan memberikan Bapak obat untuk meredakan gejala dari keluhan Bapak. Nah, di sini mohon rutin dikonsumsi, Pak ya. Mohon dipatuhi niki konsumsi obatnya, dan juga saya mohon Bapak untuk meminta keluarganya untuk support Bapak dalam pengobatan kondisi Bapak ini. Apakah Bapak ada pertanyaan, Pak? Berarti nanti saya balik lagi ke sini ada. Oh iya, nanti saya akan membuatkan Bapak jadwal ulang untuk melakukan follow up melalui kondisi terapi Bapak. Nah, di sini mungkin nanti tanggal 9 Juli Bapak dapat datang kembali konsultasi ke saya, Pak ya, untuk memantau keberhasilan dari pengobatan dari kondisi Bapak. Apakah ada ditanyakan lagi, Pak? Enggak, itu aja, Dok. Baiklah, kalau tidak ada ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya, Pak ya. Sudah.